Ya, perkenalkan, nama saya Eko Arinja, saya dari kelas STIK, ingin melakukan presentasi rekam layar dan cara menggunakan aplikasi Camtasia. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang pengolahan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit merupakan sumber pendapatan bagi jutaan keluarga petani. Yang kedua, sumber devisa negara. Yang ketiga, penyedia lapangan kerja. Yang keempat, pemacu pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru. Yang kelima, pendorong tumbuhan dan berkembangnya industri hilir berbasis minyak kelapa sawit atau CPO di Indonesia. Misal mentega, kue atau biskuit, gliserin, sabun, dan deterjen. Minyak kelapa sawit. Pada dasarnya, minyak sawit untuk mengisi selisih perkembangan permintaan yang tidak dapat diisi minyak kelapa. Ternyata minyak sawit menjadi bahan utama dalam konsumsi masyarakat Indonesia. Penggunaan minyak sawit sebanding untuk pangan, terutama minyak goreng. Yang kedua, dari berbagai perkembangan dan kajian yang ada, terlihat bahwa kedepan persaingan dalam usaha perkebunan kelapa sawit bukan saja terjadi antar sesama dengan negara produsen, melainkan juga persaingan dengan jenis minyak nabati lainnya, seperti minyak keledai, minyak canola, minyak bunga matahari, dan lain-lain. Kelapa sawit. Pada umumnya, kelapa sawit mulai berbuah pada 4 tahun dan tidak ekonomis lagi pada umur 25 tahun. Maksudnya, kelapa sawit akan bisa mulai dipanen pada umur 4 tahun sampai dengan umur 25 tahun. Sedangkan jika sudah melewati umur 25 tahun, kelapa sawit dominan tidak akan lagi berbuah. Yang kedua, dari tanaman muda dihasilkan tandan yang beratnya 2 sampai dengan 3 kg, tetapi dari tanaman yang tua berat tandan dapat mencapai 8 dengan 10 kg. Ya, dan gambarnya seperti ini. Dari proses pembibitan, penanaman hingga proses pemanenan. Dan seperti ini gambarnya. Ada buah yang mentah, yang sudah matang, dan ada brondolan. Ya, kriteria matang pada kelapa sawit. Yang pertama, matang panen tandan. Yang kedua, matang panen pohon. Yang ketiga, matang panen tanaman. Pengaturan saat panen. Yang pertama, buah mentah tidak dipanen. Yang kedua, buah matang tidak tertinggal. Yang ketiga, hasil panen dikumpulkan di tempat yang teduh dan mudah diangkut. 4. Dalam pengangkutan, hendaknya dijaga agar buah kelapa sawit jangan terluka atau memar, karena pada buah yang luka atau memar, perkembangan asam lemak bebasnya cenderung meningkat. Dan seperti ini struktur buah dari kelapa sawit. Kulit paling luarnya disebut dengan exocarp, bahasa ilmiahnya. Setelah dari kulit exocarpnya terdapat kulit mesocarp, dan bagian pelindung dari dagingnya endocarp, dan bagian daging paling tengahnya disebut dengan kernel. Ya, seperti ini gambarnya. Kernel, mesocarp, palm oil. Proses pengolahan stasiun penerimaan buah. Kegiatan yang dilakukan pertama, menimbang terhadap TBS yang masuk ke pabrik. Yang kedua, proses grading atau pemisahan kualitas TBS. Ya, seperti ini gambar dari pengolahannya. Yang pertama, buah datang atau TBS datang, kemudian ditimbang, kemudian dituangkan ke dalam lori. Sambil disaring supaya sampah dan pasirnya tidak ikut. Kemudian setelah diangkut menggunakan lori, akan direbus, masuk ke dalam tahap perebusan untuk bisa mudah dirontokkan. Yang kemudian sterilisasi, teknis bab air, tandan, alat autoclave besar. Sistem perebusan menggunakan sistem triple peak, yaitu peak pertama kurang dari 1, kg, yang kedua peak kedua kurang dari 2,5 kg atau 2 cm, yang ketiga
kurang dari 3 kg atau 2 cm. Sterilisasi untuk merusak enzim lipotik, memudahkan pelepasan buah dari tandan, menuangkan buah, mengurangi kandungan air buah kelapa sawit, mengkoagulasikan atau gum emulsifer. Tracing merupakan bagian dari stripper, harus menerima bahan secara tetap sesuai dengan kapasitas. Karena bila terlalu banyak pada awalnya, tandan akan saling melindungi sehingga masih ada bahan yang belum terlepas. Threshing atau bagian didefinisikan sebagai proses pemisahan TBS yang telah direbus menjadi brondolan dan janjang kosong dengan sistem diputar dan dibanting. Ya, itulah hasil dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Mohon koreksinya jika saya salah. Diberikan komentar supaya saya dapat bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.